maaf kalau tadi dibandingkan antara Hambalang dengan IKN sekarang, itu bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Karena dulu Jokowi kan selalu ngomong ya bahwa ini apa namanya itu Presiden SBY meninggalkan Hambalang ya sebagai suatu proyek yang mangkrak. Bukan mustahil nanti ya, itu bisa aja terjadi. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Ternyata tidak hanya Amin Rais saja yang meyakini IKN bakal mangkrak. Namun para pembenci Jokowi yang lain yakni Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti meyakini bahwa IKN akan menjadi Hambalang jilid 2 alias mangkrak sebagaimana diyakini oleh Amin Rais. Ya, para pembenci Jokowi ini begitu sangat luar biasa melampiaskan kebenciannya kepada pemerintahan keluarga Presiden Joko Widodo. Prof. Adalah Bung Karno sendiri yang kemudian mengatakan kayaknya nggak mungkin deh, makanya ide itu dibatalkan. Nah pertanyaan saya, boleh-boleh aja orang punya gagasan pengen punya legacy. Pertanyaan saya, apakah itu atas dasar studi kelayakan yang sangat baik dari segi lingkungan hidup ataupun yang lain ya? Karena kalau Anda perhatikan ya, tadi kita bicara mengenai air ya. Di situ air tanahnya nggak bagus ya. Ini lagi-lagi soal tanah ya. Anda tahu tanah itu kan tanah gambut ya, bahkan tanah batu bara dan sebagainya ya, yang kemudian juga sangat labil, makanya tidak bisa ada bangunan lebih dari 4 tingkat gitu kan. Kemudian yang lain lagi ya dari sisi pertahanan keamanan. Ternyata Kalimantan itu sangat sulit, khususnya Penajam Pasir Utara, saya masih nyebut Penajam Pasir Utara itu sangat sulit untuk mempertahankan wilayah ibu kota ya. Kenapa demikian? Karena itu terbuka. Dari kalau ada serangan dari luar itu akan terbuka ya. Pertahanannya agak sulit dibandingkan dengan Jakarta yang udah dibangun sejak era kolonial Belanda ya. Jadi bahkan era Majapahit pun itu udah ada pertahanan. Jadi ini Ikrar Nusa Bakti ini kelihatannya malah memuja-muja kolonial ya daripada bangsa sendiri ini Pak Ikrar Nusa Bakti ini. Kalau kita dengar tadi pernyataannya begitu ya mengenai perpindahan ibu kota ya. Untuk wilayah Pulau Jawa ya, Sriwijaya juga ada pertahanan untuk wilayah Sumatera. Tapi ini kan nggak bisa begitu aja ya. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, dia belum apa-apa udah ngundang investor asing untuk kemudian membantu pembangunan. Pertanyaan kita adalah itu investor asing itu membantu untuk bisnis dan ekonomi ataukah juga untuk membantu sarana dan prasarana IKN? Kalau itu terjadi, Anda bisa lihat tidak sedikit kritik dari banyak orang ya. Ini berarti nanti kalau misalnya ada negara asing membangun gedung-gedung pemerintahan, bukan mustahil. Itu lagi-lagi kalau tadi saya katakan udaranya bolong dari serangan asing ya. Ini juga benar-benar terbuka. Kenapa terbuka ya? Karena misalnya kalau yang membangun Ya otaknya Ikrar Nusa Bakti tidak sampai ya untuk menjangkau otaknya Pak Jokowi ya. Jadi kenapa APBN digunakan itu karena untuk membangun pemerintahan. Jadi nggak mungkin kalau pemerintahan itu menggunakan dana investasi dari luar negeri, ya nggak mungkin toh Pak. Investor itu digunakan itu pada ya lingkaran setelah bangunan istana, pemerintahan baru nanti investor luar negeri. Sampai sekarang kan investor luar negeri kan belum diperbolehkan masuk Pak. Jadi aduh gimana nih Pak Ikrar ini sebetulnya kan seorang profesor, namun demikian kelihatannya kok tidak nyambung begitu ya, tidak paham begitu ya. Otaknya Pak Jokowi jauh mungkin 100 tahun ke depan, tetapi kalau Pak Ikrar ya hanya begitu-begitu saja. bangun itu negara asing, dia pasang aja itu segala alat pesadap ya, yang kemudian setiap ada pertemuan apa aja langsung diketahui oleh negara tersebut ya. Jadi itu hal-hal yang terus terang menjadi satu persoalan dan Anda bisa lihat ya, saya lagi-lagi mengutip lah ya, itu Dino Patijalal kan ngomong ya cukup panjang waktu itu ya, panjang lebar. Coba berikan kepada saya
adakah satu negara yang kemudian ada investasi asingnya untuk membangun ibu kota? Nggak ada, ya. Myanmar pun yang susah ekonominya, dia bangun sendiri, ya. Tapi Anda lihat, Myanmar itu lebih dari 17 tahun ibu kota dipindahkan, apakah kemudian kedutaan besar itu mau pindah dari Yangon ke Naypyidaw itu? Nggak ada yang mau, ya. Anda bisa lihat juga ya nanti, apakah itu transportasi yang tadi sudah katakan oleh Hensat tadi ya, akan kemudian mudah. Kenapa demikian? Sekarang landasannya aja baru bisa didarati atau pesawat bisa landing situ, pesawat dengan badan ringan, ya, bukan saya nggak bicara di airport ya, karena landasan jauh lebih penting dibandingkan airport. Anda bisa bayangkan kalau kemudian Boeing 777 mendarat situ pasti jeblos dia. Ini contoh aja ya. Kemudian Anda lihat ya, awalnya Jokowi mau membawa 6.000 orang di dalam pagelaran 17 Agustus 2024 ini. Sekarang berkurang jadi 1.300 sekian. Anda bisa bayangkan kalau kemudian tadi katanya pendukung Jokowi di sana 10 hari dari tanggal 7, Anda bisa bayangkan ya bagaimana itu untuk kemudian menopang kehidupan mereka selama di sana. Karena ada persoalan air, persoalan makanan, persoalan transportasi dan sebagainya dan sebagainya. Stres itu di sana mereka bisa. Jadi ya itulah ya. Dan maaf kalau tadi dibandingkan antara Hambalang dengan IKN sekarang, itu bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Karena dulu Jokowi kan selalu ngomong ya bahwa ini Presiden SBY meninggalkan Hambalang ya sebagai suatu proyek yang mangkrak. Bukan mustahil nanti ya, itu bisa aja terjadi. Ya, itu pertanyaan saya berikut. Ya, itu berarti Ikrar Nusa Bakti sangat berharap untuk IKN mangkrak dan sama dengan Hambalang. Boleh dikata adalah Ikrar Nusa Bakti menyamakan Hambalang dengan IKN. Hambalang pada masa SBY dan IKN pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ini sungguh keterlaluan sekali ya pola pikir daripada seorang profesor. Mungkin karena faktor kebencian sehingga begitu dengan seenaknya mau menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi, atau mungkin dia kurang memahami tentang persoalan bangsa ini ya, sehingga dengan seenaknya menghujat Presiden Joko Widodo. Saya pikir kalau orang hidup di sana, kenapa para pekerja ya, untuk di IKN ya, para pekerja nyaman-nyaman saja bekerja di sana, kenapa mempersoalkan orang yang datang di sana nanti mandinya bagaimana? Aduh, kan sudah disampaikan oleh Pak Bas, kita juga sudah tahu untuk air sudah lancar. Kan kalau misalnya katanya tidak ada sungai, di situ ada bendungan Sepaku kok. Ada kok untuk kebutuhan air khusus untuk di lingkaran pemerintahan itu sudah ada. Kalau tidak ada air, orang tidak mungkin kan untuk masyarakat sana itu bisa hidup gitu kan. Itu kan pikiran-pikiran yang sangat picik oleh Pak Ikrar Nusa Bakti. Sungguh luar biasa ini. Faktor karena kebencian sehingga dengan seenaknya menuduh. Ya karena mungkin Pak Ikrar jagoannya kalah ya pada Pilpres kemarin ya. Mungkin Pak Ikrar ini mendukung Ganjar Pranowo begitu ya. Sehingga dia begitu kecewa dan akhirnya membabi buta begitu kepada Pak Joko Widodo begitu ya. Luar biasa ini Pak Ikrar Nusa Bakti.